Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin kiram, para asatidz, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepengurusan DKM Masjid Ar-Rahmah, serta para jamaah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita tiada henti-hentinya, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan rangkaian kewajiban-kewajiban kita, diantaranya melaksanakan ibadah sholat isya, dilanjut sholat sunnah tarawih berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amaliyah ibadah kita yang wajib maupun sunnah, mahdhah maupun ghairu mahdhah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayang Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fadilah atau keutamaan kita melaksanakan ibadah tarawih di malam ke-16 adalah kataballahu lahu bara'atun minan nar wa bara'atud dukhuli minal jannah. Keutamaan orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih di malam ke-16 ini adalah Allah mencatatkan untuknya yang tarawih bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka, wa bara'atud dukhuli minal jannah, dan diberikan kebebasan masuk surganya Allah dari pintu manapun. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira tadi nggak kecepatan kan ya? Cocok. Iya cocok. Dipakai buat nanti tanggal 25. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bara'atud dukhuli minal jannah, diberikan kebebasan kita untuk masuk surganya Allah dari pintu manapun. Ini sejalan dengan apa yang Rasul sabdakan kepada para sahabatnya dalam pusara bulan Ramadan. Kata beliau, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surganya Allah itu merindukan kepada 4 orang yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-shaimu fi ramadhana, orang yang senantiasa dirindukan surganya oleh Allah. Peringkat pertama adalah orang yang mampu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena berpuasa di bulan suci Ramadan adalah panggilan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa puasa ini baru turun syariatnya pada tahun kedua Hijriah. Itu artinya ketika Rasul hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, praktis tahun pertama belum ada perintah puasa. Barulah tahun kedua ada perintah puasa, disusul dengan zakatul fitrah. Maka dari itu para sahabat yang baru ikut hijrah bersama Rasul, kemudian juga langsung melaksanakan ibadah puasa di bawah terik yang sangat panas. Bahkan sebagian sahabat pun 313 orang ada yang berangkat ke Badar
untuk melakukan perang melawan kepada orang kafir musyrikin Mekah. Itu artinya jangan-jangan kita masih jauh lebih pantas tidak hadir membersamai Rasul. Karena jangan-jangan kalau kita hidup sezaman dengan Rasul, yang ada malah kita tidak ikut Rasul. Malah kita ikut Abu Lahab. Kenapa sebabnya? Karena berat ikut di era kerasulan. Hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tidak ada transportasi yang memadai. Jalan kaki di bawah terik yang panas dengan jarak tempuh darat 180 km. Kemudian juga baru setengah Ramadan ada panggilan juga untuk melakukan perlawanan kepada orang musyrikin Makkah. Mungkin bisa jadi kita masih bersyukur ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi bagian umat Nabi Muhammad tapi tidak sezaman dengan beliau. Alhamdulillah kita masih kebagian syariatnya, sholatnya kita masih kebagian, Qur'annya kita masih dapat, puasanya kita masih juga melaksanakan. Maka mudah-mudahan orang-orang yang mampu mengaplikasikan keimanannya di bulan Ramadan, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surganya oleh Allah adalah taliul Quran. Orang yang senantiasa mampu membasahi lisannya dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Puasa itu menahan lapar dan dahaga. Maka kering lidah kita harus dibasahi. Bukan dengan air, bukan dengan jus, tapi dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Maka Quran kata santri adalah masdar ghairu mim. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Yang namanya bacaan kira-kira mesti dibaca apa cuman jadi tontonan? Sekali lagi saya tanya, yang namanya Qur'anan, Quran, di Eropa namanya koran. Di kita Quran artinya bacaan. Berarti kalau bacaan mesti dibaca apa cuman jadi pajangan? Dibaca. Tapi belakangan anehnya Quran sudah tidak lagi dibaca, tetapi cuman dikantongin berupa Quran Android. Bahkan dengan kemudahan Quran Android, kita punya alibi bahwa kemanapun kita berangkat, kita bisa membaca Al-Quran. Tetapi dengan bersamaan pula kalau kuotanya nyala, kita baca Quran, WA masuk, lanjut baca Quran, apa buka WA? Biasanya kalau orang mau bayar utang, masuk WA, buru-buru buka WA-nya. Kenapa? Karena kalau nanti ditunda-tunda, susah lagi nagihnya. Akhirnya yang dibuka WA, buka WA satu, dibalas satu, masuk lagi yang lain, buka grup yang lain, grup wilayah, grup masjid, grup keluarga, lupa kepada Qur'annya. Akhirnya Qur'an yang seharusnya dibaca hanya sebagai pajangan. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, sekarang ada namanya MP3 Quran, yang nyetelnya tidur, yang bacanya HP. Itu yang masuk surga orangnya apa HP-nya? Iya, berarti nanti di surga ada Oppo, ada Infinix, ada Samsung. Karena nanti yang masuk surga adalah yang bacanya. Siapa yang baca? Tadi HP-nya. Maka dari itu Quran menjadikan kita, mengajari kita supaya setidaknya di bulan Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran walau kana marratan. Sekali. Kita di luar Ramadan boro-boro ketemu yang namanya surat Yusuf, surah Al-An'am. Kenapa? Karena Quran di rumah kita yang lecek cuma Yasin. Yang lecek cuma Waqi'ah, yang lecek cuma Tabarok, yang lainnya masih rapi. Itu artinya kita nggak pernah buka-buka kebesaran-kebesaran Allah di selain dari ayat yang kita baca. Maka Ramadan setidaknya kalau ada 30 hari, kita mampu menghatamkan paling tidak 1 hari 1 juz Al-Quran. Kalau dibaca 1 kali duduk memang terasa lama, terasa pegel, terasa jenuh, capek, pengen buru-buru berangkat, main segala macam. Maka yang 1 juz 10 lembar tadi jangan dibaca sekali duduk. Dicicil bagi kita yang banyak kesibukan. Ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, nanti ba'da maghrib gak kekejar karena ngopi, makan segala, gak apa-apa.
nanti dirapel ba'da tarawih berapa? 4 lembar. Berarti praktis kita menjelang tidur malam kedua sudah menghatamkan 1 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Berarti nanti kalau 30 hari, 1 hari 1 juz Al-Quran, kita malam hari raya sudah mampu menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang senantiasa dirindukan surganya oleh Allah adalah mut'imul ji'an. Mut'im itu artinya ismul fa'il, orang yang mampu memberikan makan kepada orang yang lapar. Tapi syaratnya menjelang berbuka. Jangan tengah siang bolong. Mentang-mentang royal punya duit banyak, beli nasi sebungkus, 2 bungkus, berbungkus-bungkus ngasih dohor. Kata Pak Ustadz semalam katanya dapat pahala bagi orang yang memberikan makan lapar. Bukan tengah siang, tapi menjelang berbuka. Karena kata Rasul gimana? Man aftara shaiman falahu ka ajri fa'ilihi. Siapa yang mampu memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa menjelang maghrib. Tadi itu ada seruni, ada dahlia dibagi, alhamdulillah. Maka kata Rasul gimana? Falahu ka ajri fa'ilihi. Maka orang yang mensedekahkan makanan kepada orang yang berbuka, dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa. Alhamdulillahirabbil. Tapi bukan berarti besok nyumbang lontong 5 tapi kagak puasa. Tetap puasanya jalan, nyumbangnya juga terus gitu. Kemudian yang terakhir hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dirindukan surganya oleh Allah yang terakhir adalah hafidhul lisan. Puasanya rapi, baca Qur'annya khatam, sedekahnya nggak pernah berhenti. Maka jaga pahala puasanya dengan hafidhul lisan. Menjaga lisan kita. Kata Rasul gimana? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak umatku kelak puasa di akhir zaman yang mereka dapat cuman lapar dan haus. Kenapa sebabnya? Mulutnya jahil, mulutnya kotor. Perlu kita ketahui, lisan yang kita gunakan untuk mencaci maki orang adalah lisan yang sama ketika kita membaca Al-Quran. Lisan yang kita pakai untuk merendahkan orang lain adalah lisan yang sama ketika kita berdoa kepada Allah. Maka pantas kalau doa kita masih nyangkut dan susah diijabah. Kenapa? Karena dari lubang yang sama kita berdoa, dari lubang yang itu pula kita mencaci maki orang. Maka kata Rasul, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat itu adalah orang yang mampu menempatkan lisan dan tangannya pada tempatnya. Tidak untuk jahil kepada tetangganya. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz, mulut saya udah dikunci, udah dilakban dari pagi sampai sore. Bagus. Tapi tangannya jahil. Ngapain? Ngomentarin status orang, ngejelekin orang, kemudian menyindir orang lewat status, dan lain sebagainya macamnya. Itu pula yang dapat merusak kepada pahala puasa. Memang lisan kita tidak berucap, tapi menerjemahkannya dengan ketikan tangan. Maka mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita jalani sampai setengah ini, kita mampu menjaganya untuk tidak menyakiti orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja hadirin yang bisa saya ketengahkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.